Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Surya Citra Media ya, SCMA. Benar nggak nih SCMA? Kalau nggak salah benar ya SCMA. Oke, jadi kita lihat nih ya kinerjanya berdasarkan 2025 Q3 ini menarik nggak ya? Kita lihat bersama-sama. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, SCMA. Jadi setiap keputusan investasi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi silahkan do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, sebagai pengingat gitu ya, dalam saya menilai perusahaan itu yang listing di Bursa Efek, saya perlu 3 kriteria utama. Yang pertama, syaratnya itu adalah harus yang bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Bisnisnya itu nyata untung, nggak cuma hanya untung di atas kertas aja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita, pemegang saham, bisa kita belanjain ya, bebas mau beli apa aja. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Dan teman-teman perlu diketahui ya, untuk top manajemen gitu ya, tier komisaris dan direksi, ini gajinya sudah ya ratusan juta lah gitu ya setiap bulannya gitu ya, pasti masuk kantong gitu ya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya anjlok, terjun payung, ya itu mereka nggak peduli juga gitu ya, karena tadi udah dapat gaji besar gitu ya. Sedangkan kita cuma dapat dari sedikit dividen juga dari capital gain, itu juga kalau harga sahamnya naik gitu ya. Jadi kita harus bijak, harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau lagi nggak sehat, lagi sakit, lagi rugi terus, utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, biasanya perusahaan itu sulit untuk bagi dividen. Ya, karena ya lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, jangan sampai bangkrut gitu. Dan pastinya teman-teman kalau udah ada tahu nih perusahaan yang bagi dividen rutin, kondisi bisnisnya sehat, pasti itu teman-teman belinya di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi jangan beli ketika harganya terlalu tinggi ya, di over premium, di harga premium lah, tinggi sekali, mahal gitu ya. Nanti takutnya rawan koreksi gitu ya, mengalami nanti capital loss ya, floating loss, dan kita nggak tahu kejemputnya kapan ya, lebih lama gitu. Jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang lain ya, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, stock pick, isu, berita, rumor gitu, dan juga jangan percaya kepada analis saya juga gitu. Jadi teman-teman itu harus analisis mandiri, harus punya alasan yang jelas yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Dan jadi memang kita harus punya gitu ya memegang prinsip gitu ya, prinsip-prinsip investasi ya. Secara umum sih harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang gitu. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek ya. Dan harus fokusnya pada value gitu ya. Yang ini teman-teman bebas gitu ya, mau pakai valuasinya macam-macam, mau pakai DCF, enterprise value, price to sales ya, dan lainnya silahkan gitu ya. Fokusnya ke value gitu ya. Kalau saya fokusnya di PBV ya untuk pakai valuasinya. Nah, kenapa gitu ya? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek itu nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Banyak perusahaan yang buruk juga digoreng naik, harganya tinggi sekali, dan banyak yang terjebak ikut beli gitu ya. Ketika kembali lagi perusahaan yang buruk gitu, harga sahamnya udah digoreng, nanti jatuh lagi ke bawah gitu, mungkin parkir di gocap, akhirnya akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya. Merangkap investor gitu, investor nyangkut gitu, kasihan ya gitu. Jadi jangan sampai kita jadi salah satunya gitu. Jadi kita akan bahas nih ya si SCMA ini dari sisi laporan keuangan ya, versi saya gitu ya. Jadi analisis laporan keuangan itu ya hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya sampai 2025 Q3 gitu ya. Jadi silahkan dilengkapi gitu ya yang kurang itu dengan analisis lainnya oleh teman-teman gitu ya. Jadi memang kita fokusnya hanya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya gitu. Jadi kalau harga saham gitu ya itu beda topiknya beda lagi gitu ya. Dan buat saya itu penting, kenapa gitu ya? Karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit.
Nah, jadi memang teman-teman nanti data laporan keuangan nanti akan dipindahkan gitu ya ke Excel yang tadi sudah sekilas Anda lihat di awal gitu ya. Nah, ini memang bisa teman-teman download gitu ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwinnya. Sekarang udah versi 3 gitu ya, udah lebih diperbarui dengan adanya tab dividen. Nah, ini nih. Jadi teman-teman bisa simpen data dividen di sini ya. Oke, langsung aja ke analisis gitu ya untuk SCMA gitu ya. Pastiin dulu udah benar ya 2025 Q3 gitu ya. Dan teman-teman harus tahu ya kemarin-kemarin kalau ada yang komentar gitu ya. Jadi tampaknya dia kebingungan gitu ya. Dia nggak ngerti tanggal si harga ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, harga yang tertera di sini itu tanggalnya berdasarkan tanggal yang di atas ini ya, di kolom informasi yang ada di kiri gitu ya. Jadi biasakan untuk dilihat dulu gitu. Karena ini penting gitu ya. Kalau enggak nanti ngaco ke belakangnya. Oke, langsung aja ya. Ini satuannya ribuan, ini masih juta ya. Nah, jadi ada Edwin checklist ya. Ini checklist yang saya gunakan. Yang pertama saya nilai itu adalah dividen payment history-nya. Ya, ini kita langsung lihat aja ke tab dividennya. Dan untuk SCMA gitu ya, ini bagus ya karena dia 3 tahun ke belakang ini dia bagi dividen ya gitu tuh 2025, 2024, 2023 ya, ini untuk tahun buku 2024, 2023 dan 2022 ya. Buat saya sih hanya cari yang 3 tahun ke belakang aja gitu yang terpenting gitu. Tapi ini teman-teman bisa lihat nih ya riwayatnya tuh. Bagus ya, rutin bagi dividennya. Ada perusahaan ini memang bagus ya, baik gitu ya, terbukti untung dari bisnis yang terbukti profit gitu. Maka ini lolos screening ya, ciri-ciri perusahaan yang baik. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian kas tara kas ya. Nah, ini nilainya. Nah, kas tara kas ini harus selalu dilihat, harus selalu dicek setiap laporan keuangan terbit. Karena kas tara kas ini adalah uang total yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Dan ini punya fungsi si uang kas ini untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti ini bisa terganggu gitu ya aktivitas-aktivitasnya. Kalau terlalu besar itu juga tanda tanya gitu ya, kenapa perusahaan ini memupuk kas terlalu besar, padahal kelebihan kasnya itu bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara apa ya, dengan cara simpel, bagi dividen gitu kan dengan nilai yang lebih besar atau lebih sering gitu ya, interim gitu ya, atau misalnya ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham gitu ya. Karena kalau buyback saham itu kan nanti dia akan mengurangi jumlah saham beredar, mengurangi faktor pembagi EPS dan DPS gitu. Jadi earning per share lebih besar dan kita dividen per share juga akan lebih besar. Dan pastinya pemegang saham itu nantinya akan diuntungkan. Gitu. Jadi kita bisa nilai dari situ juga cukup ya. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Nah, ini ekuitas. Nah, ini nih. Langsung pilih ke bagian saldo laba. Nah, ini ya. Saldo laba ini harus selalu dilihat gitu ya. Ciri-ciri perusahaan yang baik buat saya kalau dia ada saldo labanya. Jadi saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3, dan itu keuntungan di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi si SCMA dari dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit sebesar 6,3 triliun. Gitu ya, perusahaannya memang sudah terbukti untungnya besar gitu ya, 6,3 triliun, dan dia kan positif, jadi makanya bisa bagi dividen gitu. Kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak punya saldo laba gitu ya, alias defisit, alias akumulasi rugi gitu ya. Buat saya gitu, kalau yang rugi melulu, yang saldo labanya negatif, itu di mata saya termasuk perusahaan yang bermasalah gitu. Jadi saya menghindari ya yang seperti itu. Nah, lalu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya. Ini pilih subtotal yang ini. Oh ya, ini ada tambahan. Nah, ini ada saham treasury nih, menarik ya. Gitu ya. Jadi dia perusahaan yang bagus ya, tadi buyback saham ya. Ini bagus nih. Salah satu ciri perusahaan yang baik ya, ada saham treasury-nya. Oke, langsung ke bagian subtotalnya ekuitas pemilik. Kita pindahkan dulu. 870 ya. Nah, ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ya, ini nilainya 3,8 gitu. 3,86. Artinya si SCMA itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,86 kali modal. Jadi kalau misalnya modal bisnisnya teman-teman misalnya 1 miliar gitu ya, modal bisnis 1 miliar, telah menghasilkan total profit itu 3,8 miliar di luar dividen yang dibagikan. Jadi ya bagus nih perusahaan yang memang mantap gitu ya. Dan makanya kenapa PBV-nya mungkin dihargai agak mahal ya, 3,93 gitu ya, premium.
Tapi relatif ya gitu, karena kalau saya carinya sih yang di bawah satu ya gitu, itu baru yang menarik gitu. Tapi sebenarnya 3,9 ini bukan berarti saya bilang jelek gitu ya, hanya mungkin kemahalan buat saya. Nggak tahu buat teman-teman murah nggak segini ya. Nah kita langsung cek ke bagian ini ya, laba rugi. Cek langsung pendapatannya, nilai yang paling atas gitu. Ini perusahaan media ya. SMA itu apa ya, RCTI gitu ya, lupa saya RCT apa ya, lu saya lupa gitu ya, salah channel apa gitu, nanti bisa dicek aja. Nah ya, kita cek gitu ya pendapatan ini gitu ya. Perusahaan yang bagus itu pendapatan cenderung naik ya, jadi artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu dibutuhkan oleh customer ya, disukai customer. Dan untuk pendapatan untuk yang sekarang ya 2025 Q3 itu sedikit turun ya dibandingkan periode sebelumnya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa sih kalau turun sedikit gitu ya. Dan pendapatan itu nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya. Nah, di sini kan ada beban program dan siaran gitu kan, ada beban usaha ini. Nah, itu untuk melihat laba bruto, kita perlu harga modal barang atau jasa gitu ya. Jadi mungkin beban yang kita gunakan itu pakai beban ini, beban program dan siaran. Ini adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi kita kurangi aja ya, karena di sini dia nggak tulis nih laba kotornya gitu. Padahal sebenarnya laba kotor itu indikator yang penting gitu, karena si laba kotor ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasanya itu di atas harga modalnya gitu ya. Nih jadi misalnya kayak gini nih, ini keluar nih ya, GPM dapat 38% ya nih. Jadi artinya kan jual barang 100.000 dapat profit kotor itu 38.000 gitu ya. Jadi modal barangnya itu 62.000 gitu, sifatnya seperti itu. Nah, semakin besar gross profit maka semakin besar ruang untuk net profit. Kenapa? Karena si gross profit ini nanti akan dikurangi tadi beban usaha, beban operasional, beban pajak, beban keuangan, bla bla bla. Nanti keluar laba bersih ya. Ini adalah angka final laporan laba rugi ya, yang jadi pusat perhatian berita. Gitu. Nah, ini nilainya. Gitu ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat ya, ini ada keluar juga net profitnya berapa, ROI-nya sekian. Nah, ini untuk PER-nya, ini PER-nya 34 ya, gitu ya. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik ke modal apabila EPS-nya itu konstan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli si SMA nih ya harus siap holding periodnya itu 34 tahun gitu ya. Kalau saya carinya memang yang di bawah 15 ya, kok bisa sih di bawah 10 ya, 5 gitu. Jadi kan 5 tahun balik modal ya, kutip gampangnya seperti itu. Jadi murah secara profitabilitas gitu. Cuman bisa jadi ini PER mahal ya, karena mungkin karena perusahaan yang premium juga gitu ya, kinerjanya baik juga gitu. Cuman buat saya sih kemahalan ya gitu. Nah, setelah itu kita cek langsung ke bagian laporan arus kas ya. Di arus kas ini kita melihat penerimaan kasnya nih, angka yang paling atas ini gitu ya. Si laporan arus kas ini kadang selalu dilupakan gitu ya, nggak pernah ada yang bahas gitu, jarang sekali gitu ya, di berita-berita juga jarang. Padahal kita ini untuk melihat uang masuk dan uang keluar oleh perusahaan gitu. Karena kalau si laba rugi ini kan sifatnya akrual ya, jadi pendapatan itu dicatat dulu gitu ya, uang yang diterima atau enggak ya gimana nanti. Tapi kalau si arus kas itu berdasarkan uang yang masuk dan yang keluar. Jadi misalnya teman-teman jual barang gitu ya 100 juta gitu ya, di pendapatan itu 100 juta tapi si customer belum bayar gitu ya, jadi kasnya nol, penerimaan kasnya gitu. Kas ini penting, tadi kan udah dijelaskan, disebutnya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi si SMA nih ya, dia mengaku pendapatannya 5 triliun ya, uangnya terima itu 5,2 triliun ya, tuh rasionya tinggi ya, 103%. Artinya perusahaan ini manajemen kasnya penerimaan kasnya baik gitu. Bisa jadi selisih 3%-nya ini itu adalah piutang-piutang yang sebelumnya mungkin customernya belum bisa bayar gitu, jadi udah bisa ditagih gitu kan. Kalau 103% tuh ibaratnya teman-teman jual barang 100 juta, terima uang dari customernya itu 103 juta, ada selisih 3 juta lebih ya. Bagusnya ini kinerjanya baik, cari yang mendekati 100% seperti ini. Nah, jadi si uang kas ini digunakan untuk bayar operasional ya, tuh bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban keuangan, bayar pajak. Nanti keluar net CFO seperti ini, yang ini ya. Perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang CFO-nya positif seperti ini ya. Jadi perusahaan itu bisnis itu menghasilkan uang tunai gitu, jadi uangnya tuh nggak habis untuk bayar operasional gitu. Ngapain perusahaan itu habis untuk bayar gaji, bayar karyawan gitu, negatif CFO-nya. Atau kan
beban operasional besar. Nah, cuma memang untuk kinerja yang 2025 Q3 ini dibandingkan periode sebelumnya ini turunnya 50% ya, agak besar gitu. Nah, sisa uang ini nanti digunakan untuk ekspansi usaha ya. Nah, ini untuk ada kas dari aktivitas investasi. Nah, cuman di sini nilainya positif. Ya, kalau saya memang biasanya sukanya yang negatif gitu ya, nilainya negatif. Karena kalau nilai negatif ya artinya dia perusahaan itu berekspansi supaya semakin lama semakin besar. Gitu itu kayak gini kan negatif tuh ya. Menambah uang muka pembelian aset tetap tuh dia negatif. Negatif, perolehan aset tetap negatif. Nah, tapi kalau misalnya dia positif gitu ya, dia mungkin tuh lihat ada penerimaan aset dari keuangan ya, penerimaan dividen gitu, jadi nilainya positif. Cuma kalau positif itu kalau saya kesana itu jadi perusahaan itu menahan ekspansi usaha gitu ya, nggak selalu buruk ya, nggak selalu buruk, cuman kalau saya lebih suka yang negatif tadi ya. Nah uang ini gitu kan ada nih ya digunakan gitu. Nah ini cuman ini ya, ini ada yang menariknya, ini kan angkanya besar sekali nih ya, teman-teman nanti harus cek nih aset keuangan ini dari mana nih ya, di catatan laporan keuangan yang nomor 4 ya, cuma saya nggak buka. Oke, nah lalu digunakan untuk bayar aktivitas pendanaan alias bayar pinjaman ke bank gitu ya nih. Kalau misalnya dia nilai negatif tuh dia bayar utang ya, bayar liabilitas sewa gitu ya, bayar dividen gitu. Tapi kalau menerima pinjaman tuh dia nilai positif tuh kayak gini deh. Nah, carinya yang bagus tuh yang negatif seperti ini, artinya perusahaan itu berusaha melunasi pinjaman ya, berusaha untuk membayar pinjaman dibandingkan menerima pinjaman gitu ya. Jadi seperti ini. Cuma nih dia besarnya karena ini ya pengurangan dividennya bagus nih. Perusahaan yang memang terbukti profit. Cuman saya penasaran gitu ya. Ini kan secara pola arus kas ini bagus ya. Plus ini ya, ini memang plus, ini min ya, dan ada penurunan kas. Jadi dia harus mengeluarkan uang dari dompetnya ya, terutama untuk bagian pembayaran dividen. Nah, cuma saya jadi penasaran gitu ya, untuk rasio lancarnya ini berapa nih ya. Saya sedikit tertarik gitu. Rasio lancarnya berapa nih? 6,4. Ininya 1,8 ya, berarti ini rasio lancarnya tinggi ya, besar, ini sehat gitu ya, jangka pendek aman gitu ya, kurang dari setahun. Lalu DR-nya berapa nih? DR 2, ekuitas 7 gitu. Jadi ini perusahaan dengan DR kecil ya, jadi sehat. Buat saya sehat ini ya, perusahaan ini sehat gitu ya, baik gitu ya. Jadi setelah kita udah isi nih data-data yang ada gitu ya, gimana nih pendapatnya? Jelas ya, buat saya ini perusahaan yang baik, sehat. Kenapa? Ya tadi riwayat dividen ini lancar ya, bagus gitu ya. Ini kan yang missing cuma 2020 ya, karena pas lagi corona itu ya, lagi covid gitu. Nah ini bagus ya, dia sehat gitu. Lalu saldo laba positif ya, dia bisa bagi dividen, telah menghasilkan total profit itu 3,86 kali modalnya gitu dari bisnisnya. Ini hebat, bagus, baik gitu ya. Dan memang untuk secara PBV dan PER ya ini memang dihargainya premium ya gitu. Karena sekali lagi saya sampaikan, saya cari yang di bawah 1 dan di bawah 15 PER-nya. Secara pola arus kas juga sebenarnya ini baik ya gitu ya. Cuman yang bagian investasi ini plus harus ditelisik lebih lanjut ya, nanti di bagian tadi yang catatan nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Untuk lihat nih apa aja nih yang bisa menyebabkan ada penerimaan yang tinggi ya. Ini bagus ya. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang baik, yang sehat, cuman pantaslah dihargainya premium. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman dengan harga 368 gitu ya, buat teman-teman ini si SMA ini menarik nggak gitu ya. Kalau bisa menarik gitu ya, boleh sampaikan pendapatnya ya, atau komentarnya gitu ya, di kolom komentar gitu ya. Gitu. Jadi saya mengharapkan itu di komentar itu ada banyak berbagai pendapat gitu ya, jadi bisa bertukar pikiran gitu, karena saya sampaikan aja gitu ya, yang saya lakukan ini kan sedikit gitu ya, nggak banyak gitu, nggak lebih lanjut gitu dilihat gitu ya. Jadi bisa aja saya ada yang kurang gitu, jadi kadang ada yang penonton, Pak lihat ininya gitu, jadi saya jadi ternyata lihat ini lumayan juga nih ya, ada yang missing gitu, ada yang sebenarnya saya nggak ngeh. Jadi gitu, kita harus saling saling support lah satu dengan yang lain gitu ya, sama-sama belajar gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh saja disampaikan di kolom komentar, nanti saya akan respon. Dan untuk request saham saya pending sampai Desember ya gitu ya, karena November bulan ini saya masih ada saham-saham yang harus saya bahas dulu ya, yang prioritas. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.